Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang hidup rukun di berbagai tempat, baik di rumah, dengan teman bermain maupun di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Baik anak-anak, sekarang anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 149. Di sana terdapat beberapa gambar tentang hidup rukun di berbagai tempat. Mari kita beri tanda silang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar 1. Apakah gambar 1 menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Tidak ya. Gambar 1 itu menunjukkan sikap rukun di sekolah. Anak-anak sedang bermain bersama. Gambar 2. Apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya. Gambar 2 menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar 2 menunjukkan sedang pelaksanaan posyandu di masyarakat. Kemudian gambar 3. Seorang ayah yang sedang mengajari anak belajar, apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Tidak, karena ini adalah sikap rukun di rumah. Gambar keempat, apakah gambar keempat menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, benar. Gambar keempat menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Masyarakat sedang gotong royong membuat jembatan. Gambar 5. Apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, benar. Ini seorang polisi wanita sedang menolong seorang pengendara motor yang terjatuh. Gambar terakhir, gambar ke-6. Apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Di sini terdapat perkumpulan bapak-bapak yang sedang bermusyawarah. Kita mengulang kembali materi tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Masih ingatkah apa kalimat ajakan dan kalimat penolakan itu? Ya, kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita menemukan kalimat ajakan dan penolakan dalam teks bacaan. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya halaman 150-51. Mari kita membaca terlebih dahulu. Membuang sampah di tempat sampah. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan di rumah. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nina. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Nina. Dito juga berterima kasih kepada Nina karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, apakah dalam teks bacaan tersebut terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Ya, ada. Kalimat ajakannya adalah ucapan Dito kepada Nina, yaitu buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Kemudian kalimat penolakannya adalah jawaban Nina, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Sekarang kita akan membaca teks percakapan pada halaman 157 sampai 158. Putu, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Tigor, wah iya, airnya juga tergenang. Putu, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Dito, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Tigor, aku kurang setuju Put, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Dito, betul Gor, sudah biarkan saja. Putu, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Tigor, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan.
Putu, aku setuju, Gor. Dito, aku juga setuju jika demikian. Mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan yang sudah dibaca tadi. Nomor 1, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Ya, sangat diperlukan karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan terasa lebih ringan. Nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada. Nomor 3, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Ya, kalimat penolakan yang pertama yang diucapkan oleh Dito, membersihkan got, aku tidak mau got kan kotor dan bau. Dan kalimat penolakan yang kedua yang diucapkan oleh Tigor, aku kurang setuju Put, membersihkan got adalah pekerjaan yang berat, kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Pertanyaan nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Putu, aku setuju Gor. Kemudian kalimat kedua yang diucapkan oleh Dito, aku juga setuju jika demikian. Mari perhatikan gambar pada halaman 164. Cerita bergambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Apakah anak-anak sudah menemukan kalimat perintah dalam teks cerita bergambar tersebut? Ya, kalimat perintahnya yang diucapkan oleh Ibu Nina, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Sedangkan kalimat penolakan adalah yang diucapkan bapak, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nina dan Sari membuat prakarya dari biji-bijian. Nina menggunakan biji-bijian berjumlah 239 butir, sedangkan Sari menggunakan biji-bijian berjumlah 185 butir. Berapa jumlah dan selisih biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari? Jumlah berarti menjumlahkan bilangan, selisih berarti mengurangkan bilangan dengan bilangan yang lain. Sekarang kita akan menjumlahkan biji-bijian Sari dan Nina. 239 ditambah 185, jumlahkan satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis 4 satuan, simpan 1 puluhan. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. Tulis 2 puluhan, simpan 1 ratusan. Dan yang terakhir jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah biji-bijian Nina dan Sari adalah 424. Kemudian untuk selisihnya kita kurangkan kedua bilangan tersebut. 239 dikurangi 185. Kurangkan satuannya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian kurangkan puluhannya, 3 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 ratusan dari 2 ratusan, sehingga 13 kurangi 8 sama dengan 5. 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan, sisa 1 ratusan, sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi selisih biji-bijian Sari dan Nina 54. Sekarang kita akan mencoba menentukan jumlah dan selisih bilangan berikut. Soal ini diambil dari halaman 155. Kita mencari jumlahnya terlebih dahulu. 189 ditambah 511. Pertama, jumlahkan satuannya. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Tulis 0 satuan, simpan 1 puluhan. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 10. Tulis 0 puluhan, simpan 1 ratusan. Kemudian menjumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 tambah 5 sama dengan 7. Jumlah dari 189 dan 511 sama dengan 700. Kemudian untuk selisih kedua bilangan tersebut yaitu 511 dikurangi 189. Kurangkan satuannya. 1 dikurangi 9 tidak bisa.
dipinjam ke 1 puluhan dari 1 puluhan. Sehingga 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Kemudian untuk puluhannya, 1 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisa 0 puluhan. Sehingga 10 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan dari 5 ratusan. Sehingga 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 5 ratusan telah dipinjam 1 ratusan, sisa 4 ratusan. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selisih dari 511 89 sama dengan 322. Kita lanjutkan ke halaman 166. Kegiatan gotong royong di perumahan Nina terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Diketahui jumlah kue bolu ada 95 dan kue lemper ada 120. Sedangkan kue yang dimakan adalah 158. Yang ditanyakan sisa kue sekarang. Nah, anak-anak, kita harus mencari tahu dulu jumlah kue seluruhnya, baru dikurangi kue yang dimakan. Kalimat matematikanya adalah 95 ditambah 120 dikurangi 158. Perlu diingat anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan. Sekarang kita hitung 95 ditambah 120 terlebih dahulu. 95 ditambah 120 sama dengan, jumlahkan satuannya, 5 ditambah 0, 5. Kemudian jumlahkan puluhannya, 9 ditambah 2, 11. Tulis 1 puluhan dan simpan 1 ratusan. Kemudian jumlahkan ratusannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 215 ini dikurangi 158 sama dengan, kurangkan satuannya. 5 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 puluhan 10 dari 1 puluhan, sehingga 15 dikurangi 8, 7. Kemudian kurangkan puluhannya. 1 puluhan sudah dipinjam 1 puluhan, sisa 0 puluhan. 0 puluhan tidak bisa dikurangi 5, maka pinjam 1 ratusan dari 2 ratusan, menjadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. 2 ratusan dipinjam 1 ratusan, sisa 1 ratusan. Kemudian kurangkan ratusannya, 1 kurangi 1 sama dengan 0. Maka sisa kue adalah 57. Menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. 138 ditambah 52 dikurangi 84. Yang dikerjakan adalah penjumlahan terlebih dahulu. 138 ditambah 52. Jumlahkan satuannya, 8 tambah 2, 10. Tulis 0 satuan, simpan 1 puluhan. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian ratusannya 1. 138 ditambah 52 sama dengan 190. Kemudian kita kurangi 84. Pertama, kurangkan satuannya. 0 tidak bisa dikurangi 4. Maka pinjam 1 puluhan. Sehingga 10 kurangi 4 sama dengan 6. Kemudian kurangkan puluhannya. 9 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisa 8 puluhan. Sehingga 8 kurangi 8 sama dengan 0. Kemudian ratusannya, 1 ratusan dikurangi 0 ratusan sama dengan 1. Hasilnya adalah 106. Kemudian soal nomor 2, 138 dikurangi 52 ditambah 84. Mari kita melakukan pengurangan terlebih dahulu. 138 dikurangi 52. Kurangkan satuannya. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Kemudian kurangkan puluhan.
3 tidak bisa dikurangi 5, maka pinjam 100-an. Sehingga 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 100-an telah dipinjam 100-an, sisa 000-an. Kemudian 86 ditambah 84 sama dengan, kita jumlahkan satuannya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0 satuan, menyimpan 1 puluhan. Mari kita hitung jumlah puluhannya. 1 ditambah 8 ditambah 8 adalah 17. Jadi hasilnya adalah 170. Kita lanjutkan ke halaman 159. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Nanti bisa menyusul setelah beribadah. Gambar kedua, mari kita beristirahat sejenak. Dari gambar yang telah dibaca tadi, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila? Ya, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Kemudian, apakah anak-anak menemukan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Ya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai pada gambar tersebut adalah mengajak untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya pada halaman 160, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. 2. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. 3. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Kemudian untuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa musibah. 2. Bersikap murah hati kepada semua orang. Ketiga, mau menolong sesama. Itu tadi adalah contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Mengkreasikan karya dengan bahan alam. Anak-anak, bahan daur ulang adalah bahan yang sudah tidak terpakai. Bahan yang sudah tidak terpakai ini sering kita sebut sampah. Ada beberapa jenis sampah yang bisa kita gunakan untuk berkarya. Nah, saat ini Nina dan teman-temannya mendapat tugas dari guru. Mereka diminta membuat karya dari bahan alam. Nina, Sari, dan Dito membuat prakarya di rumah Nina. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Sekarang mari kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Sebelumnya anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 153. Di sana terdapat gambar bahan dan hasil karya. Kita perhatikan bahan pertama, yaitu bahannya adalah biji-bijian, kertas, pensil, dan lem. Kira-kira manakah hasil karya yang sesuai dengan bahan tersebut? Ya, gambar ketiga. Kemudian bahan kedua, lem, pasir, pewarna, dan kertas. Hasil karya manakah yang sesuai dengan bahan tersebut? Ya, benar, yang gambar tengah. Kemudian yang terakhir, bahan ketiga. Terdapat daun, ranting, kertas, gunting, pensil, dan lem. Kira-kira hasil karya yang sesuai yang mana ya? Ya, benar, yang gambar pertama. Jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Ada beragam bahan dalam membuat karya seni. Salah satunya adalah bahan alam. Jadi bahan alam adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam, seperti biji-bijian, dedaunan, kerang, dan pasir. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan membuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Membuat kolase dari bahan alam, salah satu jenis karya dari bahan alam dua dimensi adalah kolase. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dengan berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Membuat kolase dari bahan alam. Bahan dan alat yang digunakan: 1. Kertas gambar, 2. Lem kertas atau lem kayu, 3.
berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan yang lain, dan juga pensil. Untuk cara membuatnya adalah pertama membuat sketsa gambar yang akan dihias, misalnya akan membuat gambar burung. Kemudian yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli biji-bijian. Kemudian yang ketiga, menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Yang keempat, mengatur agar hasil tempelan rapi dan indah. Di sini terdapat contoh hasil karya kolase menggunakan bahan alam. Gambar 1 itu adalah menggunakan kerang. Kemudian gambar 2 menggunakan dedaunan. Gambar ketiga menggunakan biji-bijian. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anak tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Dan tetap jaga kesehatan. Cukup dari Ustazah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.